I'm gonna live. Listen for me. I settle for the ghost of you. At least we are together. I love everything we used to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sedulurku semua, temanku, sahabatku, saudaraku, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi rekan sahabat saudaraku yang tengah kembali membuka YouTube saya. Dan untuk hari ini saya ingin lagi menyuguhkan kelanjutan daripada Mahesa Jenar. Jadi lanjutan kemarin yang mana untuk si Jentik Manis itu putri atau anak daripada Ki Asem Gede itu diambil oleh si Samparan. Samparan itu dari golongan hitam, yang mana diambil, dilarikan ke sebuah gunung dan dimasukkan ke sebuah pondok. Nah, di mana di pondok itu ada pimpinan daripada Samparan, yaitu Watu Gunung. Watu Gunung itu adalah saudara dari Lowijo. Dia ingin memberi istri Jentik Manis, ya. Tetapi Jentik Manis tidak mau, bahkan Jentik Manis itu mau diperkosa ya oleh Watu Gunung. Tetapi dia meronta-ronta, menjerit-jerit sehingga Samparan datang, dan Samparan itu memberikan arahan yang terbaik, jangan tergesa-gesa. Saat itu juga datanglah Ki Asem Gede itu tetap mau mengambil anaknya, akan tetapi ada sayembara, boleh anaknya diambil asalkan bisa mengalahkan si Watu Gunung. Dan untuk si Asem Gede terdiam itu karena syaratnya bila ingin mengambil anaknya harus melawan si Watu Gunung. Hingga akhirnya dia duduk termenung, dan si Watu Gunung pun berkata, bila Ki Asem Gede ini tidak berani, silahkan mencari jago untuk bisa melawan si Watu Gunung. Dan tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan dengan berpakaian serba hijau, ya, dengan belangkon hijau bersumpit kembang melati, yang tak lain adalah Mahesa Jenar. Dia langsung masuk ke ruangan itu dan menunjukkan dirinya lah sebagai jagonya daripada Ki Asem Gede. Seperti itu akhirnya terjadilah peperangan dan peperangan pertandingan ya, dan akhirnya si Watu Gunung itu tewas di tangan Mahesa Jenar. Tewasnya Watu Gunung membuat teman-temannya Watu Gunung itu marah, sehingga Mahesa Jenar itu dikeroyok oleh teman-temannya daripada Watu Gunung. Dan teman-teman Mahesa Jenar pun juga ada di situ, juga membantu si Mahesa Jenar. Akhirnya si golongan hitam tadi kabur, cuman yang terakhir ada yaitu Samparan yang tidak kabur. Samparan ditangkap oleh teman-teman Mahesa Jenar dan diinterogasi ya, atau ditanyai siapa si Watu Gunung ya, karena kok suaranya itu mirip seperti si Lowijo. Lalu si Samparan itu bercerita bahwa Watu Gunung itu adalah tunggal guru daripada Lowijo, anak didik dari Pasingsingan. Saat itu pula habis menceritakan perihal Watu Gunung, tiba-tiba melesat sebuah patrem berbentuk kelelawar mengenai pinggang daripada Samparan, sehingga Samparan terluka. Untungnya di situ ada Ki Asem Gede yang ahli di dalam bidang pengobatan, menyembuhkan luka dari Samparan, dan Samparan pun ditahan. Lalu Ki Asem Gede, Mahesa Jenar, Dalang Mantingan ya, itu semua masuk ke pondok mencari keberadaan daripada si Jentik Manis atau Nyi Wirosobo. Setelah ketemu beberapa saat, akhirnya si Asem Gede minta tolong
ke Maesa Jenar agar mengantarkan si Jendek Manis ke rumahnya dan menemui suaminya. Dan saat di tengah perjalanan, di tengah hutan, sebelum menuju ke tempat Asem Gede berada, tiba-tiba ada auman suara harimau yang sangat keras. Dan terlihat di semak-semak sebuah harimau datang menghadang dan ingin menerkam si Jendek Manis. Akan tetapi sigap daripada Maesa Jenar itu bisa menghadang atau menghalau harimau yang sangat besar itu. Pertarungan pun terjadi antara harimau melawan si Maesa Jenar. Dengan keahlian dan kelincahan dari masing-masing lawan, sehingga membuat tempat itu porak-poranda. Dan untuk mengakhiri sebuah peperangan, Maesa Jenar mengepalkan tangannya ke atas dan tangan Maesa Jenar itu berwarna memerah. Setelah memerah, dengan posisi kuda-kuda, Maesa Jenar melompat ke atas dan memukulkan tangannya yang memerah itu ke kepala harimau. Saat terkena, harimau itu langsung tersungkur roboh dan tewas. Nah, saat itulah Maesa Jenar memang mempergunakan ajian yang bernama Sosro Birowo, yaitu pemberian gurunya yang bernama Ki Ageng Bengging. Dan setelah itu Jendek Manis beserta Maesa Jenar melanjutkan perjalanan melalui hutan tersebut dan meninggalkan si harimau yang sudah tewas tadi. Di dalam perjalanan tersebut sambil berbincang-bincang, dan untuk si Jendek Manis kagum atas kesaktian daripada Maesa Jenar. Akan tapi Maesa Jenar itu sifatnya merendah, tidak menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada. Dalam perbincangan akhirnya terjadilah sebuah miskomunikasi, atau bisa dikata salah dalam pengucapan, sehingga membuat hati Jendek Manis itu merasa tersinggung, seolah-olah Maesa Jenar lah yang paling hebat, ya, seperti itu. Sehingga Jendek Manis tadi mau mengadu antara Maesa Jenar dengan suaminya, ya, yaitu Wirosaba, karena Wirosaba pun seorang pendekar yang punya julukan Pendekar Suling Gading dari Karangpandan Gunung Lawu. Seperti itu, ya, apabila nanti suaminya sembuh, karena suaminya saat ini lagi sakit, ya, dalam kedua kakinya, sehingga Wirosaba tidak bisa berjalan, ya, alias lumpuh. Nah, sampai di situ nyampe pula lah ke tempat di mana Wirosaba berada. Saat itu juga obrolan, ya, untuk penculikan daripada si Jendek Manis itu dikembalikan ke Wirosaba. Akan tetapi terlihat Wirosaba tidak suka atas pengembalian daripada istrinya, ya, itu dia tidak begitu suka terhadap Maesa Jenar, ya, dia ada sebuah kecemburuan begitu, ya, sehingga hampir si Jendek Manis tidak akan diterima itu oleh Wirosaba. Akhirnya si Maesa Jenar langsung berlalu dari tempat itu, pergi meninggalkan mereka berdua. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Samparan yang mendatangi ke tempat itu, dan Samparan itu bilang ke Wirosaba bahwasanya dialah yang mencuri Jendek Manis atau Nyi Wirosaba dari desanya.
itu. Dan Maesa Jenar hanyalah selaku penolong. Seandainya nggak ada Maesa Jenar, mungkin Jendek Manis sudah diperistri oleh Watu Gunung. Betapa marahnya si pendekar Gading Suling atau Wirosaba itu mendengar perkataan itu, dan akhirnya si Samparan itu tersenyum sambil ketawa seolah-olah atau mengejek si Wirosaba. Dia mengatakan, kamu adalah laki-laki yang tidak berguna, apalagi kamu lumpuh. Dulu memang kamu orang pendekar sakti, tapi kamu lumpuh sudah tidak bisa apa-apa, bahkan melindungi istrimu sendiri pun tidak akan bisa itu. Nah, Samparan mengajak seperti itu, semakin emosional lah si Wirosaba. Dia mengeluarkan kapak dari pinggangnya dan mengajak bertarung Samparan. Akhirnya pertarungan itu terjadi ya, walaupun si Wirosaba itu lumpuh kedua kakinya, tapi geraknya juga sungguh gesit di dalam menghindari serangan Samparan. Hingga akhirnya si Wirosaba itu merapal sebuah mantra sehingga kapak yang dipegang si Wirosaba itu membesar, dilemparkan ke arah Samparan, sehingga si kapak tadi mengenai dada Samparan sehingga terpecah belah dan darah pun menyemburat keluar. Samparan pun tewas di tempat itu terkena kapak milik daripada Wirosaba. Betapa puas hati Wirosaba, pendekar Suling Gading, melihat Samparan yang mengambil istrinya tewas di tangannya. Dan tidak lama kemudian datanglah Ki Asem Gede ke tempat itu, dan Ki Asem Gede bercerita ikhwal terjadinya penculikan daripada istrinya, ya, istrinya Wirosaba, yaitu Jendek Manis. Lalu untuk Ki Asem Gede itu mengobati kaki daripada Wirosaba yang lumpuh itu. Sungguh ajaib ketika diolesin oleh sebuah obat ya, yang dibuka dari bungkusan yang dibawa oleh Ki Asem Gede, dioleskan di kaki Wirosaba. Saat itu kaki Wirosaba itu bisa sembuh dengan efek sangat panas ya, sampai-sampai si Wirosaba itu menjerit-jerit karena diolesin sebuah obat-obatan tradisional yang dibawa oleh Ki Asem Gede. Walau begitu, sakit yang dihadapi di kakinya itu bisa sembuh dan pulih, sehingga Wirosaba itu bisa berjalan lagi. Betapa bahagianya Wirosaba dan juga Jendek Manis ya, sehingga Wirosaba tidak punya rasa cemburu lagi terhadap si Jendek Manis ya. Mereka sangat bahagia, suaminya bisa sembuh, bisa jalan kembali seperti sedia kala. Dan saat itu juga si Jendek Manis itu bercerita bahwasanya Jendek Manis tersebut mengatakan bahwa Maesa Jenar itu suka pada dia, gitu kan. Padahal Maesa Jenar itu tidak suka pada Jendek Manis, tapi Jendek Manis bilang ke suaminya bahwasanya Maesa Jenar itu sangat suka ke dia. Begitu. Jadi seorang tamu begitu tidak hormatnya, padahal sudah diterima di rumahnya Ki Asem Gede. Nah, seperti itu pemikiran daripada si Wirosaba gitu, apalagi sampai menggoda istrinya. Nah, maka dari itu Wirosaba bertanya ke Ki Asem Gede, di mana Maesa Jenar? Ki Asem Gede sendiri bilang gitu, oh saya tidak tahu gitu, karena pergi dari desa ini, dari desa Manyubiru ini, dia tidak pamitan gitu. Nah akhirnya
Wirasaba itu sangat marah sekali ya. Seorang tamu diterima dengan baik tetapi tidak pamit ya pergi dari situ gitu kan. Apalagi juga mau menggait istrinya. Kemarahan itu akhirnya dia minta izin ke Ki Ageng Asem Gede untuk mencari Maesa Jenar. Sebelum Wirasaba berangkat, Asem Gede memberikan sebuah bungkusan. Bila mana nanti kamu ketemu sama si Maesa Jenar, tolong saya titip bungkusan ini berikan ke Maesa Jenar. Maka berangkatlah Wirasaba keluar dari Banyu Biru menuju atau mencari tempat keberadaan Maesa Jenar. Dan untuk Maesa Jenar itu meninggalkan Banyu Biru dan ketepatan di hutan Pamingitan ya. Nah, itu ketemu salah satu anggota dari gerombolan hitam ya, gerombolan hitam yang mana salah satu anggota tersebut tidak mengenal ya bahwasanya yang di hadapannya itu adalah Maesa Jenar. Dan obrolan demi obrolan sehingga menambah nuansa menjadi baik, menjadi sebuah teman ya. Sehingga si pemuda tadi menawarkan sebuah tempat tinggal ya, walaupun berbentuk gua tetapi nyaman. Dan Maesa Jenar itu mengikuti orang tersebut ya untuk menuju ke gua tempat tinggalnya. Nah, di tempat gua tersebut juga ada seseorang ya yang bernama Giardi ya, bernama Giardi ya. Giardi itu sebenarnya orangnya waras, tapi seolah-olah dia itu owah pikiran ya atau gila. Dan teman yang membawa si Maesa Jenar ke gua tadi, seorang laki-laki yang bertemu di hutan tadi bernama Sakutro ya. Sakutro dikenalkan ke Giardi dan dia bilang hati-hati sama Giardi karena orang itu tidak waras gitu kan. Nah, tapi Maesa Jenar pelan-pelan mendekati Giardi tuh. Dan Sakutro pergi meninggalkan antara Maesa Jenar dan Giardi sendirian. Di saat Sakutro sudah tidak ada, untuk Giardi itu membaca sebuah puisi sambil mengukir sebuah batu ya. Ukiran tersebut berbentuk ular naga itu bersisik emas atau kencana ya, dan satunya naga itu berkalungkan intan. Terus ada lagi dua gambar harimau ya atau singa itu. Nah, di saat Giardi memahat ya lukisan-lukisan itu ya atau patung-patung itu, di hati Maesa Jenar itu seolah-olah menemui gambaran bahwa orang yang memahat itu atau Giardi tersebut itu memahami tentang keseni ya, yang mana berbentuk ular, dua ular dan harimau itu melambangkan sebuah kiasan, sebuah falsafah daripada keris Nogososro Sabu Intan. Akhirnya Giardi itu langsung ditangkap oleh Maesa Jenar ya, tangannya dipegangi Maesa Jenar. Maesa bertanya gitu tuh, itu apa yang kamu pahat, dan berarti kamu tahu tentang keris Nogososro Sabu Intan yang hilang di Kesultanan Demak ya. Berhubung penangkapan tangan itu spontan ya, Giardi pun itu
memandangi Maesa Jenar, ya. Terus dia bercerita, ya, bahasanya dia membuat batu itu sebenarnya sebuah cerita gitu kan. Akhirnya si Kiyardi itu menceritakan bahwasanya ada sebuah kerajaan, ya, kerajaan itu mempunyai pengawal berbentuk dua naga, yang satu bersisik emas, yang satunya berkalungkan permata atau intan. Nah, si raja tersebut mempunyai seorang anak yang sangat cantik. Semua raja-raja melamar, tapi anaknya nggak mau. Dan kerajaan atas langit itu ada seorang raja yang juga menyukai anak daripada raja tersebut. Akhirnya si raja langit itu mencuri, ya, atau menculik daripada si anaknya raja yang ada di bumi itu, ya, dibawa ke kayangan. Berhubung hilangnya putrinya, si raja bumi tadi memerintah kedua naga untuk mencari keberadaan putrinya. Maka berangkatlah kedua naga itu menuju ke langit. Dalam beberapa pekan naga itu tidak kembali. Disinilah Maesa Jenar itu sudah menebak bahwasanya Kiyardi itu sebenarnya tidak gila, dan dia tahu persis untuk hilangnya dua bilah keris pusaka naga sastra dan sabu inten dari Kesultanan Demak, sehingga dibuat pepetan seperti itu, ya, dengan tujuan mengingatkan Maesa Jenar. Hingga akhirnya Kiyardi pun menepuk pundak daripada Maesa Jenar. Hei Maesa Jenar, coba lihatlah saya. Nah, akhirnya Maesa Jenar melihat, ya, menatap dari Kiyardi tadi, ya. Lama-kelamaan tubuh Kiyardi itu berubah menjadi seorang tua itu, dan Maesa Jenar tidak pangling bahwasanya orang tua itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandan Alas yang merubah bentuk tubuh dan wajahnya menjadi Kiyardi. Setelah itu Pandan Alas itu bilang, tolong jaga gua ini, saya mau pergi dari tempat ini untuk mengikuti jejak Pasingsingan. Setelah Ki Pandan Alas pergi meninggalkan gua itu, datanglah Sakutro. Itu Sakutro bertanya ke Maesa Jenar, di mana Kiyardi. Maesa Jenar pun dengan arif tersenyum bijaksana, dia berkata bahwasanya Kiyardi itu tadi meninggalkan gua sambil menari dan bernyanyi, jadi dia nggak tahu kemana Kiyardi pergi. Itu alasan daripada Maesa Jenar. Maka Sakutro pun duduk di dekat Maesa Jenar. Maesa Jenar mengatakan bahwasanya saya adalah Ronggotojoyo, tamtama dari Kesultanan Demak, dalam rangka mencari keberadaan keris Naga Sastra Bu Inten. Betapa kagetnya Sakutro mendengar hal itu, dan Sakutro sangat ketakutan. Dan untuk Maesa Jenar memberikan arahan, jangan ikut ke gerombolan golongan hitam, lebih baik ke golongan putih menjadi masyarakat biasa. Untuk Sakutro itu ragu-ragu apakah di masyarakat dia bisa diterima, apalagi dia sudah masuk ke kumpulan golongan hitam. Dan Maesa Jenar meyakinkan bahwasanya diterima. Silahkan untuk Sakutro pergi menuju ke Banyu Biru, bilang bahwa kamu itu adalah sahabat saya, yaitu sahabat Maesa Jenar atau Ronggotojoyo, pasti nanti kamu akan diterima di Banyu Biru. Maka saat itu juga berangkatlah Sakutro menuju Banyu Biru, dan Maesa Jenar duduk sendirian di dalam gua sambil menyalakan api unggun. Ketika tengah malam menjelang, datanglah gerombolan golongan hitam
untuk menuju ke gua tempat Sagotro Broda, karena Sagotro sendiri pun itu salah satu daripada golongan hitam yang sudah sadar atas nasihat daripada Maesa Jenar. Dan gerombolan-gerombolan itu sebelum memasuki pintu gua itu dia memanggil Sagotro, akan tetapi si Sagotro tidak menyaut. Yang menyaut itu adalah suara Maesa Jenar. Terus akhirnya gerombolan itu memanggil agar yang di dalam gua itu keluar. Itu saat keluar, betapa terkejutnya gerombolan daripada golongan ilmu hitam, karena terlihat samar-samar seseorang memakai belangkon warna hijau, bersumping bunga melati, juga berpakaian warna hijau, dan mereka tahu bahwa itu adalah Maesa Jenar. Dan akhirnya peperangan di situ tidak terelakkan ya, antara Maesa Jenar melawan golongan hitam yang begitu banyak, sampai-sampai Maesa Jenar pun terdesak saat itu. Dan dari kejauhan terlihat Pendekar Suling Gading ya, itu yang datang, yaitu Wirosaba, di mana Wirosaba melihat Maesa Jenar itu dikeroyok dengan gerombolan-gerombolan golongan hitam. Dia membantu supaya Maesa Jenar itu selamat, sehingga bisa bertanding sampai mati melawan si Maesa Jenar. Sehingga si Wirosaba pun masuk ke kalangan peperangan itu, dan di situ golongan hitam itu pada semarawut ya, kocar kacir melarikan diri karena dua pemuda yang sangat sakti datang. Setelah golongan hitam itu pergi, maka bertemulah Maesa Jenar dengan Wirosaba. Maesa Jenar berucap terima kasih atas bantuan Wirosaba melawan gerombolan-gerombolan golongan hitam. Akhirnya mereka duduk berduaan ya di dekat gua, di mana Maesa Jenar itu bertanya ke Wirosaba, kok sampai ke sini ya. Wirosaba dengan nada nggak suka kepada Maesa Jenar, dia bilang dia mencari Maesa Jenar karena Maesa Jenar itu seorang tamu ya di Banyu Biru, yang mana tidak tahu diuntung, tidak punya terima kasih, sudah ke rumah orang, bertamu ke rumah orang, diterima dengan baik, itu meninggalkan Banyu Biru tanpa ada alasan apapun, juga menyukai atau mencintai jentik manis. Di sini si Maesa Jenar itu terperanjat mendengar hal itu. Dia bilang bahwasanya dia tidak mencintai jentik manis, itu alasan jentik manis saja agar nanti itu bisa bertarung gitu. Nah, akhirnya walaupun diberikan penjelasan yang detail oleh Maesa Jenar, Wirosaba itu tetap tidak percaya. Akhirnya Wirosaba mengajak bertanding sampai mati melawan Maesa Jenar tersebut. Sebenarnya Maesa Jenar tidak mau gitu kan, karena sudah lelah melawan kelompok golongan hitam, terus ini diajak bertanding gitu. Akhirnya untuk Maesa Jenar mengajak Wirosaba untuk istirahat dulu, besok pagi itu bisa untuk bertanding adu kesaktian gitu, untuk esok pagi. Jadi bukan
malam ini. Akhirnya si Wirosaba atau Pendekar Suling Gading itu menerima tawaran hal tersebut. Akhirnya Maesa Jenar itu berpindah tempat untuk saling istirahat, dan untuk Pendekar Suling Gading itu tidak bisa tidur karena dia sudah berapi-api ingin mengalahkan Maesa Jenar, sehingga si Wirosaba mengeluarkan sebuah seruling. Dia menyuling dengan nada yaitu kepuasan untuk bisa menang melawan si Maesa Jenar. Sampai dia bermain suling sampai ketiduran. Di kejauhan si Maesa Jenar mendengar suling itu tiba-tiba terhenti gitu kan. Nah, akhirnya Maesa Jenar mendatangi tempat Wirosaba istirahat. Dia mengambil seruling dan dimainkanlah seruling itu ya, karena si Maesa Jenar juga pandai untuk bermain suling. Dari itu si Wirosaba terbangun mencari sulingnya, kok nggak ada gitu. Akhirnya dia mendengar ada orang yang main suling, dia menghampiri, ternyata itu Maesa Jenar. Dia melihat sulingnya ada di tangan Maesa Jenar. Si Wirosaba sangat marah gitu. Dia tidak mau untuk berperang esok hari, sekarang saja gitu kan, malam ini juga. Akhirnya terjadilah peperangan ya antara Wirosaba melawan Maesa Jenar, nah, dimana adu kelincahan, saling pukul, saling tendang ya. Bahkan si Wirosaba mengeluarkan kapak gitu, dengan memakai mantra kapak yang tadinya kecil itu bisa membesar. Maesa Jenar dihantam dengan kapak itu oleh Maesa Jenar, dihindari, sehingga kapak itu mengenai sebuah batu besar gitu kan. Nah, akhirnya sama si Maesa Jenar pun mengeluarkan ajian Sosrobirowo. Dia memukul batu itu pecah berkeping-keping menjadi debu. Nah, begitu tersentaknya Wirosaba melihat kesaktian daripada si Maesa Jenar, dia takut setengah mati, dia menutupi kepalanya gitu. Untuk Maesa Jenar itu sambil tersenyum ya, sambil ketawa ya. Untuk si Pendekar Suling Gading jangan menutupi kepalanya, dia tidak akan memukul kepalanya. Tapi berhubung Pendekar Suling Gading sudah ketakutan melihat keadaan seperti itu ya, apalagi kalau mengenai kepalanya, itu mau jadi apa gitu. Tetap akhirnya dia mengaku kalah dengan kesaktian Maesa Jenar. Lalu akhirnya dia bilang bahwasanya berhubung saya kalah tadi, sebelum saya kesini saya diberikan titipan oleh Ki Asem Gede, yaitu bungkusan ini. Maka bungkusan itu diterima oleh Maesa Jenar, dan Maesa Jenar bertanya, "Loh, kamu sekarang kan sudah bisa berjalan, siapa yang ngobatin?" gitu kan. Nah, akhirnya si Pendekar Suling Gading ya, atau Wirosaba berkata bahwa yang mengobati adalah Ki Asem Gede. Lalu si Maesa Jenar tersenyum, dia bilang, "Iya, itu pakai tangan Ki Asem Gede. Sebenarnya obatnya ini adalah obat saya berikan ke Ki Ageng Asem Gede agar untuk mengobati kakimu yang lumpuh, dan ternyata kamu sekarang sudah bisa jalan." Betapa kagetnya juga Wirosaba yang kedua kali, bahwasanya orang yang dia kira jelek ternyata orangnya baik hati, juga suka menolong. Nah, akhirnya si Wirosaba bersimpuh di hadapan Maesa Jenar dan minta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Tentunya Maesa Jenar di sini menerima atas permintaan maaf dari Wirosaba. Dan akhirnya si Wirosaba bertanya ya, itu untuk Maesa Jenar setelah ini kemana ya. Untuk Maesa Jenar menjawab bahwasannya
saya setelah ini tetap akan mencari keberadaan Kresna Kosasro dan Sabu Inten. Dan untuk yang mengobati kakimu itu memang saya, karena saya memakai racun daripada Gundala Seta, yaitu sisik daripada naga yang pernah diberikan oleh guru saya untuk mengobati berbagai luka. Si pendekar suling gading atau Wirasaba berdiam sejenak, ya akhirnya si Majapahit beran saya terusnya akan pergi mencari keberadaan Kresna Kosasro Sabu Inten untuk adik Wirasaba atau Kakang Wirasaba ya. Untuk Kakang Wirasaba silahkan untuk kembali ke Banyu Biru. Akhirnya Wirasaba pun kembali ke Banyu Biru dan Maesojena kembali lagi ya melanjutkan perjalanan mencari keberadaan daripada Kresna Kosasro dan Sabu Inten. Oke guys, mungkin hanya ini cerita daripada Maesojena, dan tentunya nanti bisa ketemu dengan cerita-cerita lainnya. Akhirul kata wa taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.